ini memang dia sudah mengakui kesalahan. Iya. Nah, antara inilah ada satu kesadaran. Inilah contoh para preman-preman yang gadungan sekarang ini, yang biadab ini, yang selalu merugikan orang banyak. Inilah contoh kaca pedomanan mereka supaya mereka ini sadar, ingat. Jadi bukan motong kalimat. Tadi Ya. ada katanya pendekar siam itu memang bagaimana? Itu pendekar baru itu bagaimana Jaga Bayi? Sebenarnya pendekar siam ini, ya, pendekar gembar itu, antara kakak adik ini ada salah satu dia sudah mengikrarkan hatinya ingin sadar atas selama ini perbuatan perjalanannya sudah mengaku yang salah satu, tapi pengakuan ini belum kita nyatakan real, ya, apa karena dia ini terpepet terpojok atau gimana, ya. Tapi kita alhamdulillah sudah memberikan satu semangat, ya. Jadi perjalanan kita ini selama ini tidak sia-sia gitu kan, Membuahkan hasil. nah walaupun dihajar badai, dihajar hujan, ketika Bang Ledi buang di kali kan, sampai kali itu besar 3 hari 3 malam, entah ada banyak buayanya di hutan rimba yang begitu banyak binatang buas, sampai kaki banyak yang sakit gak makan tadi juga. Perjuangan kita nih alhamdulillah berhasil, kayak Tidak sia-sia. tidak sia-sia. Inilah yang saya bersyukur, ya, dinyatakan tujuan ini. Jadi aku ini sangat bingung, tiba-tiba beliau ini datang pada sahabat. Ini sahabat aku yang paling akrab sekali, paling dekat. Jadi tadinya tadi dulu. Nah iya, Tapi inilah sebuah takdir Jaga Bayi. nah makanya gini Bung Laga, kadang-kadang kita tidak menyangka, ya, jangan sekali kita mengukur seseorang dengan ukuran pikiran kita. Buktinya sekarang saya tak ada kabar muncul Bung Laga, ini luar biasa. Saudara-saudara saya, wah, masya Allah. Jadi kalau datang ke Padepokan ini, jelasnya kayaknya seenggak-enggaknya bau durian apa bau nangka ini di bawah. Ya, sebenarnya segala bau Jaga Bayi. Segala bau, Iya. ah. Jadi bau tersebut serba komplit. Lo komplit, Ah, luar mau biasa. Asam, Luar mau biasa. manis, mau pahit, komplit pokoknya Jaga Bayi ya. Ini kalau sudah ada kalimat mau asam mau pahit, wah ini kayaknya dalam sumur yang gak enak ini. Tapi benar kata Jaga Bayi sama sahabat. Mengukur seseorang jangan dari fisik luar, di dalamnya. Nah, benar. Apa ada kabar cerita yang gimana? Kita rokok dulu. Di sisi lain Bung Laga ini, nah inilah begitu banyaknya antek-antek dari apa setan caping, apa situ gendeng. Nah, benar itu lah ya. Sama Jaga Bayi di sini mungkin Jaga Bayi mengatasi keberuntungan untuk di hadapan kelewang, Kamu keluar. kelowor, Iya, apa namanya, kayak Mat Jago, si ratu koper, ratu dolar. Karena itu si ratu bangsat saya bilang itu. Bung Laga juga di sisi lain menumpas ada yang namanya Jaga Bayi Bonke Silintah Darat. Astagfirullahaladzim. Waktu bongki itu masih Masih saja Jaga Bayi. Kita sampai kapan mereka tobat? dia nggak ada waktu untuk niat dia sadar. Enggak ada. Umur sudah kepala 6 masih saja ya, tapi ya kita bersabar. Nah inilah satu tujuan ini. Karena kesabaran itu satu bisa memecahkan kalimat-kalimat orang yang selalu mengecam kita, dengan doa-doa para sahabat kita yang mendoakan supaya doa itu akan membelah bumi dan langit. Amin. Apabila Allah menjamah, luar biasa. Saya sangat mengharapkan sekali doa-doa dari para sahabat-sahabat kita ini. Ya, karena Jaga Bayi Bung Laga bukan siapa-siapa terpadu sama sahabat. Iya, benar. Bagaimana apa namanya pada epokan ini Pak, masih mereka diincar, ingin dibakar? Kalau Padepokan ini Bung Laga, makanya aku bingung. Dikatakan di sini ada kata karunia tidak ada. Ya. Dikatakan ini memang Padepokan mewah pun tidak ada, ya kan? Tapi selalu bikin permasalahan adalah di sini. Mereka ini mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat hebat untuk dibeli. Saya mau tidak mau harus dikeluarkan dari sini. Kalau tidak, mereka ingin membeli secara paksa. Sungguh mulia hati sosok dan figur seorang Jaga Bayi sama-sama semua. Jujur,
dari lubuk hati Bung Laga yang paling dalam amat sangat sedih, menangis, pilu dikarenakan begini sahabat-sahabat semua. Dengan pondok yang sederhana, tapi Jagabaya telah berikhram memperjuangkan anak-anak agar bisa mendapatkan ilmu agama. Subhanallah, Jagabaya. Subhanallah, ya benar-benar. Karena tujuan kita itu cuma satu. Ya. Walaupun saya seperti $100 yang katanya kaya, kayak mana orangnya, mobilnya banyak, ya. Maka saya bilang ini, yang saya singgung, yang saya tuju kalimat saya cuma satu, $100. Mobilnya banyak kemana pakai mobil, pakai pengawal dia. Tapi kalau dia nanti mati, bukan mobil gak dibawa, kerangka yang digendong orang 4 itu yang bawa. Makanya untuk sadarlah hal $100. Sering saya katakan tidak Jagabaya ke Bonkea ke yang lain-lain. Iya, ya. Kita terlahir tanpa sehelai benang pun, Nah, kembali paling 13578 kan kapan? nah ini. Tapi mereka belum sadar. Tapi nggak kesana membacanya, Bung Laga. Iya, hanya membaca kemampuan didorong hawa nafsu tadi, merasa gagah, didamping ilmu yang salah tadi. Ya Allah, ya Allah. Jadi seolah-olah $100 ini dengan uang yang begitu berlimpah, dia bisa saja semena-mena dengan kekuasaannya tersebut. Nah ya inilah, makanya di balik permasalahan perdepokan saya ini, semua sudah kebaca semua. Di belakang ini adalah penyakitnya silaturahmi itu. Yang lebih saya sampai menangis dalam ketika saya mencari Bang Rey. Wah, ketika saya mencari ini apa tuh Wakari yang hilang. Rupanya itu semua akal-akalan dari mereka supaya saya bisa meninggalkan perdepokan ini. Ketika saya pulang semua kayu roh habis ditebang oleh mereka. Pakaian santri-santri ini semua hancur berantakan. Kami nggak ada lagi tempat kami untuk memasak. Semuanya hancur. Keganasan $100 bersama atek-atek. Sudah lewat batas mereka juga ya. Ada lagi yang waktu belum lama kejadian, ulangan. Ceritanya, mereka menurunkan alat berat di bawah bukit sana untuk menggusur sebuah lahan ke sini supaya bisa ada jalan. Tujuannya untuk mengambil ini. Akhirnya masyarakat itu bertanyalah sama Ki Jagabaya, karena mereka tuh tumpang sari di tempatnya tanah Pak Haji. Jadi mereka seolah ingin menguasai lahan tersebut. Akhirnya masyarakat ini bergegaslah bersatu mengusir alat berat itu. Akhirnya pergilah alat berat itu bersama anak buah Abdul. Tapi malam besok terjadi rumah-rumah masyarakat dibakar oleh kelawang sama kelawar atek-atek. Tapi punya pikir juga banyak. Jadi seolah-olah kalau kita renungkan patah tumbuh hilang berganti, belum tuntas, belum usai setan kembar, muncul kembali pendekar aliran hitam lagi. Iya, inilah yang saya bingungkan. Ala kebanyaknya, apakah tidak sadar diri? Apa memang tidak sadar? Apa memang mereka tuh tidak menyadari? Ini yang aku bingung. Saya yakin mereka tidak menyadari itu baik. Tapi mudah-mudahan dengan rasa kesabaran kita, yang mereka juga akan terketuk itu hidayahnya. Ya itulah tujuan kita. Ada korek ya, Pak? Ada. Silakan. Para sahabat-sahabat, saya nggak nyangka beliau datang. Luar biasa. Rupanya dia wah, saya ini dapat rezeki besar saya kira ini kan. Beliau ini datang. Subhanallah. Ini sahabat saya paling. Tapi sahabat-sahabat Bung Laga ini datang tadi undang, pulang tadi antar. Biasanya kalau beliau ini datang, biasanya, waduh, mesti ada kalimat-kalimat untuk Ki Jagabaya biasanya. Subhanallah. Inilah suatu karunia yang tidak kita duga-duga ya, Pak ya. Iya, karena kalau kita satu rami begini selalu membuka, selalu bisa memanjangkan umur. Karena bagi membukakan pintu milik rezeki. Bagi Bung Laga gitu Pak. Kita bukan manusia yang sempurna. Benar itu. Mungkin di pandangan mata Bung Laga tidak punya salah, padahal banyak begitu kesalahan. Jadi Jagabaya pun halnya sama. Jadi mumpung kita masih hidup, saling memaafkan. Nah ya inilah gunanya. Jadi tim yang solid kan. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Makanya di sini ya, Bung Laga, saya kadang-kadang bingung.
para preman sekarang ini kan malah menggila semenjak tali pocong itu dibakar oleh Bang Rin. Mengamuk nggak keruan. Ya, alasannya tujuannya minta kembalikan tali pocong itu. Dan saya bisa membaca apa namanya, ada firasat juga, Pak ya. Gimana? Tali pocong ini, makanya mereka ini amat sangat biadab, sangat brutal dan sangat keparat. Rupanya tali pocong yang mereka lakukan ritual, tali pocong perawan desa yang telah lama di dalam makam dibongkar kembali. Astagfirullah. Luar biasa. Malah kecilnya mereka. Nah itu juga, Pak ya. Sudah bersangkutan dengan yang namanya luar biasa. Padahal kalau kita pikir pola dengan sadar, Iya. orang yang sudah mati dimakamkan, dikapaskan, sudah ditanam, untuk apa? Kalau kita sadar, ya kita baca kesadaran. Benar. Apakah tidak kita ada tempat kita bertanya? Ya, carilah guru di mana kalian melangkah sampai ke ujung dunia. Jangan kali-kali kan ke makam yang sudah yang lama dipendam. Subhanallah. Iya, Sudah kelewatan. sudah kelewatan. Disangka mungkin hidup ini akan lama, ya padahal hanya sebentar. Nah, inilah. Nah, kayak begini juga, Pak ya. Bulaga datang kemari, ngobrol, silaturahmi, kita bersenda gurau kan. Ya. Kita tidak bisa memastikan apa Bulaga duluan yang meninggal dunia atau Jaga Bayar. Ya benar. Mereka belum sadar Jaga Bayar. Tidak sadar di situ. Karena mereka selalu di bawah hawa nafsu yang berjalannya yang sangat luar biasa. Kalau bisa isi dunia ini mereka akan menguasai. Iya, benar sekali. Tapi ya memang untuk menginsafkan, menyadarkan preman-preman yang brutal tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya benar, Butuh kesabaran. Ya. Karena begini lagi, menghadapi preman ini seperti menghadapi orang yang kurang. Ya benar. Ini yang bingung. Kalau orang ini memang kurang stres, ya kan? Sudah, dia ini memang kurang. Polanya begini, arahnya begini, ya sudah kita kasih begini. Nah, kalau menghadapi preman ini, dibilang kurang, otaknya jalan, ya kan? Dibilang nggak sadar, ingin membunuh. Nah itu tadi. Ini yang kita bingung ini. Benar itu juga, Pak ya. Jadi gimana cara kita mengalurkannya, melakukannya supaya mereka ini kan tenang, nyaman, tidak terlalu ambisi mereka ini. Ada segelintir komentar dari apa namanya para sahabat ini juga, Pak. Bung Laga, apa tidak bisa berlampu Jaga Bayar, Bung Laga dan tim seperti yang lain memberantas sekaligus, jangan bertele-tele. Nah, perlu Bung Laga jawab. Dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, memang kejahatan ini tidak akan pernah punah, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah usai sampai hari kiamat itu. Benar. Ya. Jadi wajar habis preman ini timbul yang ini, habis preman yang itu timbul kembali yang itu. Jadi bagaimana kita menginsafkan, menyikapinya? Benar kata kamu tadi pula. Karena yang diturunkan di atas bumi itulah godaan manusia itu. Yang satunya jin sama setan. Itu tadi benar. Ya, dibawa dengan hawa nafsu. Jadi itu tidak akan bisa dimusnahkan kalau nggak kiamat. Benar. Selesailah itu. Dengan kesabaran inilah kita akan mencoba. Apa kita sabar? Apa kita kuat? Apakah kita mampu menghadapi seseorang? Bukan orang baik, satu orang ini. Kalau kita mampu dicoba, bisa menjalani dengan apa yang pernah kita hadapi, pahit, manis, asin, badai kemana, ya kan? Kalimat dari kebun binatang keluar, tapi telinga ini merasa dingin dan tenang. Kita menyikapi lapang dada. Itu yang sangat luar biasa. Seandainya saja, sahabat-sahabat semua ya, ini seandainya saja preman-preman itu kesombongannya telah lenyap, kami yakin mereka akan sadar, kami yakin mereka akan insaf. Kita lihat kenapa iblis dikeluarkan dari surga, karena kesombongan. Nah ini ya kan? Ya benar. Nah, seandainya mereka sadar bahwa ada siksa kubur,
seandainya tahu mereka ada surga dan neraka, saya pastikan, Ki Jagabaya pastikan mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi begini pula kan, dengan kemampuan kita yang dapat, dengan ada sedikit yang kita paham dalam perjalanan hidup ini, apabila preman ini tobat dengan hatinya, dengan sikap pelakunya, dia menyadari atas perbuatannya, benar-benar dia tobat luar biasa. Kalimat dia itu masin, ucapannya itu masin. Tengah malam dia sholat tahajud akan meneteskan air matanya, berlimpah dengan mengucapkan minta ampun. Luar biasa. Dan pepatah mengatakan lebih baik mantan kiai daripada mantan preman. Nah, yang ini tujuannya, Ulaga.